Pemirsa, akibat intensitas hujan yang tinggi, ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Banjir juga kian diperparah dengan tumpukan sampah yang menghambat aliran air sungai. Banjir merendam ratusan rumah warga di Kampung Tanah Tinggi, Desa Setia Asih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir disebabkan intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya Kali Bancong. Luapan air kian diperparah tumbuhan enceng gondok yang membuat aliran sungai terhambat untuk mengalir ke hulu laut. Petugas kepolisian dari Polsek Tarumajaya bersama warga gotong royong untuk membersihkan enceng gondok serta memberikan paket sembako terhadap warga yang rumahnya terendam banjir. Kita juga menyisir sungai-sungai yang sekarang ini bisa kita lihat sudah banyak sekali sampah-sampah. Himbauan kami, mari kita jaga sungai kita, jangan membuang sampah sembarangan agar tidak menimbulkan kebanjiran. Di musim penghujan ini, warga diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah, agar tidak memicu terjadinya banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan rumah di Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu pagi ini terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Banjir disebabkan curah hujan yang tinggi dan juga air sungai yang meluap. Beginilah kondisi perkampungan Pasir Sari dan juga Tirto, Kota Pekalongan pada Rabu pagi ini. Ribuan rumah yang berada di bantaran Sungai Bremi tersebut terendam banjir hingga ketinggian hampir 1 meter. Warga mengaku kaget karena air tiba-tiba masuk ke dalam rumah pada subuh tadi. Banjir ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi sejak Selasa sore dan juga membuat sungai meluap. Malam, 1:30. Oh, 1:30. Terus nih, airnya dari mana berarti? Ya dari sungai. Ya. Sungai meluap berarti? Meluap. Banjir jam 4. Jam 4 subuh tadi? Iya. Ini dari mana Bu airnya Bu? Dari sungai. Sungai? Lebar sini. Masih terkait dengan cuaca buruk, angin puting beliung menerjang permukiman warga di Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya belasan rumah porak-poranda. 1 orang warga terluka di bagian kepala setelah tertimpa reruntuhan genteng rumahnya. Beginilah detik-detik saat angin puting beliung menerjang permukiman warga di Dusun Urang Gantung, Desa Jadit, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Selasa sore. Puluhan warga panik dan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan atap bangunan. Angin yang datang tiba-tiba menerbangkan atap rumah, kandang hingga merobohkan pohon dan tanaman warga. Seorang kakek bernama Markop, usia 73 tahun, mengalami luka di bagian kepala setelah tertimpa genteng rumahnya yang runtuh akibat angin. Angin puting beliung itu yang terjadi, terus pertama menghantam kandang, terus rumah, terus itu ada pohon kelapa, mau roboh, sempat roboh. Seberapa besar itu? Besarnya ya lumayan besar. Puting beliung yang ada di Dusun Urang Gantung, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, yaitu belasan rumah. Namun kerusakan nggak sebegitu parah. Belasan rumah yang terdampak oleh puting beliung. Ada korban? Untuk korban hanya kejatuhan. Petugas mengimbau agar warga untuk meningkatkan kewaspadaan sebab potensi bencana alam akibat cuaca buruk masih tinggi, terutama di wilayah kaki Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Selain di Lumajang, pemirsa, angin puting beliung juga memporak-porandakan sejumlah rumah di Kabupaten Situbondo. Puluhan rumah mengalami kerusakan sehingga warga dan petugas bergotong royong membersihkan puing-puing reruntuhan pohon dan juga atap rumah.
Dan inilah kondisi sejumlah bangunan rusak di Desa Talkandang, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sejumlah bangunan rusak berat akibat terjangan angin puting beliung. Selain rumah, tiang listrik dan juga pohon besar pun tumbang ke tengah jalan. Puing-puing rumah dan pohon menutup jalan sehingga warga dan petugas bergotong royong mengevakuasinya agar warga dapat beraktivitas dan juga melintas. Total 22 rumah rusak dan tidak ada korban jiwa ataupun korban luka. Petugas mencatat kerugian material diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Ini tuh le kan seperti motor itu le, seperti pesawat itu ngaduruk le. Keras suaranya. Iya. Atuli pergi balik. Terus sampean di mana posisinya? Di sini pegangan ini, Bu. Takut kan, Ibu, takut. Ini seperti diangkat balik pas ngaduruk itu kan. Ibu dibawa keluar langsung. Rumahnya rusak di bagian apa ini? Ini, itu. Bagian atap ya? Iya. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sebanyak 1.500 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Bali dilibatkan dalam produksi barang untuk konferensi tingkat tinggi The Group of 20 KTT G20. Pembayaran secara digital akan diterapkan yang akan membuka peluang UMKM untuk bangkit. Pemerintah melibatkan 1.500 UMKM di Bali untuk memproduksi barang dan jasa baik kuliner, kria, dan fashion dalam penyelenggaraan KTT G20. Jumlah delegasi KTT G20 yang diperkirakan mencapai 8.000 orang akan membuka peluang usaha bagi UMKM untuk bangkit di tengah pandemi. Pemerintah akan membantu setiap pelaku UMKM untuk menggunakan Quick Response Indonesian Standard atau QRIS untuk membantu proses pembayaran secara digital. Oleh karena itu, setiap UMKM akan memiliki peluang dan kita akan bantu digitalisasinya agar nanti juga tadi seperti kita lihat pembayarannya sudah menggunakan QRIS dan itu adalah pembayaran yang sehat, inovatif, aman dan tentunya kita harus apresiasi. Di Bali, Sandiaga Uno juga mengapresiasi peluncuran buku berjudul Laksana Manut Sasana. Buku ini merupakan biografi Djokorde Gede Rake Sukawati, mantan Presiden Negara Indonesia Timur yang juga perintis Bali sebagai destinasi wisata dunia. Dari Gianyar, Bali, Bagus Alit Ainus melaporkan. 33 pegawainya positif COVID-19, Kelurahan Gondang Dia ditutup.